Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai manusia biasa, tentu ada beberapa momen dalam hidup yang membuat kita tak kuasa menitikkan air mata. Menangis adalah reaksi yang wajar saat kita diliputi kesedihan. Tak hanya itu, dalam ibadah, seseorang pun terkadang meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosanya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kelembutan hati yang dimiliki Rasul rupanya telah membuat beliau teramat peka dengan kondisi yang di sekitarnya. Beberapa sahabat pun pernah meriwayatkan bagaimana Rasul harus berdamai dengan kesedihannya. Seperti apa kisahnya? Momen apa saja yang telah membuat beliau berurai air mata? Tonton hingga akhir agar tidak sesat. Putri jatuh sakit. Siapapun pasti merasakan kepedihan yang mendalam ketika keluarga mengalami kesakitan, apalagi putri sendiri. Rasulullah merasakan hal yang serupa. Beliau menangis saat putrinya, Ummu Kulsum, jatuh sakit. Penyakit tersebut bertambah parah, hingga Ummu Kulsum merasa ajalnya sudah dekat. Rasul tetap menemani sang putri di tempat tidurnya, dengan terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, esok paginya, Ummu Ayyashi masuk ke ruangan Ummu Kulsum dan melihat putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang dalam sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan melihat kondisi putrinya di saat-saat terakhir. Ketika itulah air mata Nabi SAW menetes dari matanya. Dan saat itu pula Ummu Kulsum berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat meninggal. Sahabat adalah seseorang yang senantiasa membersamai kita, baik suka maupun duka. Lalu bagaimana jika ajal harus memisahkan? Nabi Muhammad SAW juga pernah menangis karena para sahabatnya yang meninggal sebagai syuhada. Rasulullah meratapi sahabat-sahabatnya yang gugur dalam pertempuran Uhud, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasul pun meletakkan jasad Hamzah ke arah kiblat, lalu beliau berdiri di sampingnya dan menangis terseduh-seduh. Tragedi tersebut membuat Rasul merasakan sedih yang amat dalam. Rindu kampung halaman. Bagi para perantau, tentu kampung halaman adalah tempat yang selalu dirindukan. Sebaik apapun tempat yang didiami saat ini, potret rumah tercinta di kampung tetap memiliki kisah tersendiri. Rasul pun demikian. Beliau memang telah cukup lama menetap di Madinah semenjak terusir dari kafir Quraisy dari tanah kelahirannya, Mekah. Rasulullah seakan memendam rindu begitu mendalam. Yang mengejutkan adalah siapapun yang Rasul temui dan baru kembali dari Mekah, beliau tak pernah absen menanyakan kabar kampung halamannya. Suatu hari, seorang sahabat bernama Asil Al-Ghifari baru kembali dari Tanah Haram. Ketika hendak menemui Nabi, istri Rasulullah, Aisyah, bertanya kepadanya, "Wahai Asil, bagaimana keadaan Mekah sekarang?" Tak lama, Rasulullah pun keluar dari kamar dan menanyakan hal yang serupa. Asil lalu menuturkan situasi Mekah, bahwa wilayahnya semakin subur, aliran sungai yang semakin bening, rumput yang menebal, dan masih banyak lagi. Sedetik kemudian, Rasul jatuh dalam kerinduan yang mendalam. Beliau pun senantiasa mendoakan kota Mekah agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis untuk umatnya. Sebagai pemimpin, Rasulullah selalu memikirkan umatnya, sebagaimana yang dilakukan para nabi terdahulu. Beliau lalu berdoa kepada Allah. Pada suatu ketika, Rasulullah, seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-Ash, tengah membaca kisah Nabi Ibrahim, juga tentang Nabi Isa dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 118, yang artinya, "Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, umatku, umatku." Setelah itu beliau menangis. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, temuilah Muhammad. Rabbmu maha tahu apa yang terjadi. Lalu tanyakan kepadanya kenapa ia menangis." Jibril kemudian mendatangi beliau. Kemudian beliau ceritakan apa yang terjadi, dia maha tahu tentang hal itu. Lalu Allah berfirman, "Wahai Jibril, temuilah Muhammad lalu katakan, kami membuatmu ridho mengenai nasib umatmu, dan itu tidak akan mengecewakanmu." Hadis riwayat Muslim. Mendengar Al-Quran.
Beliau juga menangis karena rasa takut yang mendalam kepada Allah. Misal saat baginda Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran, tangisan itu merupakan tangisan rindu, kecintaan, dan rasa keagungan terhadapnya, yang bersamaan mengindikasikan rasa takut. Suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dimintai oleh Rasulullah untuk dibacakan Al-Quran. Awalnya, Ibnu Mas'ud sungkan, mengingat Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Rasul sangat mengharapkan bacaan Al-Quran selain dari dirinya. Lalu Ibnu Mas'ud akhirnya melantunkan Al-Quran, surah An-Nisa, hingga akhirnya sampailah kepada sebuah ayat yang artinya, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka?" Setelah mendengar potongan ayat tersebut, Rasul mengatakan cukup. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, Abdullah bin Asy-Syakhir lalu mendatangi Nabi sewaktu beliau sholat, dan terdengar dari rongga dada beliau suara isak tangis seperti air yang mendidih dalam bejana. Sungguh, Rasul benar-benar mentadaburi isi dari Al-Quran karena rasa syukur. Ubaid bin Umar dan Atta pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hal yang menakjubkan dari diri Rasulullah. Kemudian sambil terisak, Aisyah menjawab, "Kana kullu amrihi ajabah." Sungguh, semua ikhwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menakjubkan. Aisyah lalu menceritakan sebuah kisah. Pada suatu malam, Rasulullah mendatanginya dan memanggil namanya dengan sebutan Humairah atau pipi kemerah-merahan. Rasul pun berkata, "Ya Humairah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku." Rasulullah kemudian bergegas mengambil bejana air untuk berwudu. Tak lama setelah Rasul takbir, Aisyah mendengar suara beliau terisak-isak. Rasulullah tak henti menangis sehingga air matanya membasahi janggut. Rasulullah larut dalam tangisan sampai berkumandangnya azan subuh. Bilal kemudian memberitahu waktu sholat subuh telah masuk. Bilal menyaksikan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih terisak. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal dosa-dosamu telah diampuni Allah. Engkau adalah kekasih Allah yang paling utama." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungguh besar kasih sayangnya, tetapi betapa aku belum menjadi hamba yang bersyukur." Meski Rasul adalah hamba yang maksum atau terpelihara dari dosa, namun beliau tetap menangis karena mengingat segala nikmat yang Allah telah berikan, namun merasa belum menjadi hamba yang penuh syukur. Putra Rasul wafat. Selain putri Nabi yang harus menderita sakit, Nabi Muhammad pernah merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat. Suatu hari, Rasulullah dan beberapa sahabatnya berjalan untuk melihat Ibrahim yang sedang sakit bersama ibu susuannya Ummu Sa'if. Saat melihat putranya, Nabi pun langsung memeluk dan menciumnya. Lalu sahabat pun menyusul dan melihat kondisi Ibrahim. Namun ajal terlebih dahulu datang. Ibrahim telah menghembuskan nafas terakhir. Kejadian ini pun meninggalkan duka kepedihan yang sangat dalam di hati Rasulullah. Tak kuasa menahan perih, Rasul pun terguncang dan menangis. Salah seorang sahabat Nabi, Abdurrahman ibnu Auf, menanyakan kepada Rasul tentang alasan ia menangis. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam bukunya Kelengkapan Thariq Rasulullah, saat salah seorang anak Nabi Ibrahim meninggal, mengalir air mata dari kedua mata Nabi. Dia menangis seraya bersabda, "Air mata bercucuran, hati berduka, dan tidak ada yang kami ucapkan melainkan apa yang diridai Tuhan kami. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, benar-benar bersedih karena kepergianmu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, demikianlah beberapa momen yang telah membuat Rasul menitikkan air mata. Pernahkah Anda menangisi hal-hal yang terkait dengan dosa? Semoga air mata taubat dan cinta dapat mengantarkan kita menuju surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.